Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Seringkali kita temui para penyuka aglonema atau pembeli aglonema itu menyukai warna merah, khususnya aglonema suxom. Dia selalu bilang, saya mau suxom kultur, atau saya maunya suxom jaipong. Saya nggak mau suxom stang panjang. Sebetulnya apa sih perbedaan suxom kultur, suxom jaipong, dan suxom stang panjang? Sebetulnya suxom itu cuma ada 3 ya. Menurut saya dan menurut beberapa senior tentang aglonema ya. Suxom itu cuma ada 3, suxom jaipong, suxom tricolor, dan suxom white atau disebut white suxom. Di mana sih perbedaannya antara suxom kultur, suxom jaipong, dan suxom stang panjang? Dan ada juga suxom katingan. Dan muncul lagi suxom yang baru itu, suxom kompakta. Seperti apa sih jenis suxom kompakta itu? Kenapa dinamakan suxom kompakta dan dinamakan suxom kultur dan dinamakan suxom stang panjang itu? Di manakah perbedaannya? Oke, kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Ini adalah suxom jaipong. Kenapa dia menjadi tangkainya pendek? Karena itu hasil proses cuttingan ya. Cuttingan itu prosesnya, jadi pohon yang sudah tinggi itu dipotong dari bawah, dikenain akar satu. Itu namanya proses cuttingan. Makanya tangkainya menjadi pendek. Itulah yang disebut suxom cuttingan atau suxom jaipong. Adapun masalah pohon itu menjadi panjang atau pendek tangkainya itu karena proses penaruhan yang kurang tepat. Seperti contoh, kekurangan sinar matahari. Pohon apapun itu, kalau dia kekurangan sinar matahari, maka akan cepat sekali daun dan tangkainya itu menjadi panjang. Silakan dibuktikan. Jadi kalau ada orang yang punya aglonema suxom yang stang panjang atau tangkai panjang itu karena kurang sinar matahari. Jadi tangkai dan daunnya menjadi panjang. Adapun suxom kultur adalah suxom kultur. Kenapa sih dinamain suxom kultur atau kultur jaringan pada tumbuhan? Kultur jaringan pada tumbuhan itu mengadopsi dari teori totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan dari suatu sel atau jaringan di mana mereka mampu membentuk dirinya sendiri sehingga menjadi
individu yang utuh. Kemudian explain. Apa itu explain? Explain adalah bahan. Contoh di sini kita menggunakan suksom jaipong ya. Suksom jaipong itu yang mempunyai batang bagus dan pohon sehat, bisa kita gunakan sebagai kultur. Contoh di sini kita sedang membahas masalah suksom kultur ya. Jadi kita mempunyai aglonema, contoh aglonema suksom jaipong. Dia mempunyai pohon yang sehat, daun yang bagus, dan akar yang kokoh ya. Nah dari situ bisa kita jadikan bahan atau explain ya. Jadi batangnya itu kita potong atau kita cacah-cacah menjadi beberapa bagian. Setelah kita cacah-cacah dan kita potong, kita harus melakukan proses pembersihan atau sterilisasi ya. Karena kita ingin mempunyai hasil yang bagus, jadi harus sterilisasi ya. Setelah itu kita masukkan explain atau batang aglonema tadi itu ke dalam cawan pantry. Cawan pantry itu adalah wadah yang gepeng atau seperti botol atau seperti mangkok kecil ya. Itu gunanya untuk menaruh explain atau batang aglonema. Terus dari proses itu dia berkembang dan terus berproses menjadi kalus. Apa itu kalus? Dulu kalau yang sekolahnya suka bolos pas pelajaran biologi pasti akan bingung kalus itu apa. Tapi kita nggak membahas itu terlalu jauh, kita lanjutkan. Jadi dari proses kalus itu menjadi planlet ya. Planlet adalah calon individu baru ya. Sebelum dia pindah menjadi individu baru itu ada proses yang namanya adaptasi ya, atau aklimatisasi ya. Nah semuanya itu dilakukan di dalam lab ya. Nah setelah itu dilakukan di dalam lab, semuanya berproses. Lalu ada istilah adaptasi ya. Jadi pohon itu setelah jadi jentik itu atau keluar daun itu ada proses adaptasi. Nah dari situlah mana pohon yang hidup, mana pohon yang mati. Kalau pohon itu hidup, berarti pohon itu cocok di iklim kita Indonesia. Kalau yang tidak cocok, berarti dia tidak cocok untuk iklim Indonesia. Nah itulah yang disebut kultur jaringan. Nah salah satunya adalah suksom kultur jaringan, prosesnya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita ngebahas tadi suksom kultur ya. Nah ini adalah suksom tricolor. Suksom tricolor ini prosesnya tidak bisa dilakukan dengan apapun ya. Karena ini terjadinya adalah proses alam. Dia terjadi dengan sendirinya. Contohnya kayak suksom ini ya. Dan pohon ini sangat jarang sekali. Contoh misalkan dari 1000 pohon belum tentu terjadi proses mutasi seperti ini. Kenapa dinamakan suksom tricolor atau suksom mutasi? Karena dia mempunyai perubahan pada warna daunnya. Walaupun dia telah mengalami proses mutasi atau perubahan pada daun, dia tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai suksom yang berwarna merah, dan tidak juga meninggalkan ciri khas daunnya sebagai aglonema pamilikoccin ya. Seperti itu yang disebut suksom tricolor. Jadi suksom tricolor itu adalah suksom yang bermutasi dari warna dasar menjadi berubah warna menjadi warna yang lebih beda. Oke, kita ke suksom selanjutnya.
Nah, ini adalah salah satu keluarga suksom juga ya. Ini adalah white suksom atau suksom white ya. Barang ini juga cukup langka keberadaannya sekarang. Dia mempunyai corak daun itu warna putih, agak sedikit kekuning-kuningan. Mempunyai daun agak sedikit bergelombang, tetap tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai keluarga kocin ya. Dia hampir mirip dengan super white ya. Cuma perbedaannya super white itu dia mempunyai daun lebih kecil dan tidak bergelombang. Tapi kalau bagi aglonema pemula itu bisa keliru dengan aglonema suksom white itu. Oke, kita ke aglonema selanjutnya ya. Nah, ini adalah suksom kongfacta ya. Dia mempunyai daun itu agak sedikit bulat ya ketika remajanya. Daunnya sedikit bulat dan bergelombang seperti apa ya? Seperti ombak dia tuh. Kenapa sih dinamakan suksom kongfacta itu? Jadi pada tahun 2002 itu ada adenium itu, jenis Kamboja adenium. Itu ada muncul adenium baru namanya adenium compacta. Mempunyai batang yang sedikit mini ya. Nah, suksom super compacta ini sepertinya mengadopsi nama dari adenium compacta itu. Karena adenium compacta itu muncul terlebih dahulu sebelum suksom ini ya. Karena suksom super compacta ini muncul hanya baru 4 bulanan kemarin itu. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat untuk menghijaukan bumi. Cintailah, sayangilah tanaman kita agar bumi ini tetap indah dan terjaga. Terima kasih.